diri, nama Desa Fitri, MPM 1813105308, mata kuliah kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Di sini akan menjelaskan materi menganalisis model pendidikan pelayanan khusus. Mohon disimak. Terima kasih. Pengertian model layanan khusus. Layanan adalah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam layanan, terdapat hubungan timbal balik antara yang memberi layanan dan yang membutuhkan layanan. Jadi layanan diberikan berdasarkan kebutuhannya. Layanan pendidikan merupakan salah satu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Dalam beberapa terminologi, istilah layanan diartikan sebagai yang pertama cara melayani, yang kedua usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, yang ketiga kemudahan yang berkebutuhan khusus yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Model pelaksanaan pendidikan yang lazim selama ini dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan yayasan telah berjalan dan menghasilkan hasil pendidikan seperti sekarang ini. Model pendidikan secara normal kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan baik pada anak-anak yang normal atau yang memiliki talenta. Pendidikan dengan model biasa kemudian disandingkan dengan isu pendidikan inklusif. Dalam terminologi pendidikan secara biasa, anak-anak normal mengikuti sistem dan pembelajaran yang didesain dengan kurikulum. Sementara pendidikan inklusif muncul ketika anak-anak memiliki keterbatasan fisik atau mental. Secara filsafat, pendidikan sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak didik dalam menggali bakat dan intelijensinya, baik dalam pemenuhan berbagai ranah efektif, psikomotorik maupun soft skill. Prinsip-prinsip pendidikan layanan khusus. Ada dua prinsip layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau pendidik, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum, pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan kepada seluruh anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai tingkat, ragam, dan jenis kecacatan yang ada. Sebelum memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, guru atau pendidik harus dapat mengungkap atau memahami terlebih dahulu kemampuan fisik dan psikologis dari masing-masing anak. Yang kedua, prinsip khusus dibagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip totalitas, artinya adalah keseluruhan. Dalam prinsip ini, guru dalam mengajar suatu konsep harus secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip keperagaan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menjelaskan konsep baru. Dalam menggunakan prinsip ini sangat berkaitan erat dengan tipe-tipe belajar anak agar dapat menerapkan prinsip keperagaan mengena. Selanjutnya, prinsip berkesinambungan. Prinsip ini sangat dibutuhkan untuk anak tunanetra dalam mempelajari konsep. Oleh sebab itu, guru dalam memberikan pembelajaran untuk berkesinambungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, prinsip aktivitas. Prinsip ini sangat penting, artinya dalam belajar mengajar, yaitu anak memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Tugas guru membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar supaya aktif, tidak hanya menjadi pendengar saja. Selanjutnya ada prinsip individual. Prinsip ini artinya adalah dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan individu anak, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Pendekatan layanan pendidikan. Secara umum dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individu. Yang pertama, pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan juga ada kelemahan, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan individu, yaitu yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Selain
Selain pendekatan individu dan pendekatan kelompok, ada pendekatan remedial dan pendekatan akseleratif. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pendekatan akseleratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang diterapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pendekatan akseleratif juga lebih bersifat individual. Macam-macam model pendidikan layanan khusus. Model pendidikan di rumah atau homeschooling. Model pendidikan homeschooling dilaksanakan di rumah oleh orang tua atau seseorang yang dianggap layak dalam memberikan proses pendidikan. Pelayanan pendidikan di rumah lebih mengandalkan kekuatan dari proses pembelajaran yang diberikan dan terbangun di rumah. Jangkauan-jangkauan pendidikan tetap memerlukan pencapaian berbagai ranah pendidikan, baik pencapaian keilmuan, keterampilan, maupun pembentukan sikap. Namun demikian, dari sekian keberhasilan proses pendidikan di rumah umumnya disebabkan oleh faktor orang tua yang cukup tinggi, termasuk kemampuan untuk merangsang terbangunnya proses pembelajaran mandiri. Kelebihan model pendidikan homeschooling. Yang pertama, orang tua dan anak dapat menentukan waktu dan durasi belajar. Hal ini sangat menguntungkan bagi yang punya segudang aktivitas seperti dari kalangan artis, olahragawan, dan sebagainya. Yang kedua, selain itu, manfaat homeschooling adalah orang tua juga bisa menentukan sendiri topik dan cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Dengan demikian, anak bisa mengembangkan bakat sesuai keinginan dan kemampuannya. Yang ketiga, dengan homeschooling, orang tua juga bisa memantau perkembangan belajar anak serta pergaulannya. Dengan begitu, anak bisa terhindar dari pergaulan di masa pertumbuhannya. Kekurangan model pendidikan homeschooling. Yang pertama, anak yang homeschooling biasanya memiliki kehidupan sosial yang kurang luas, sehingga dia kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial. Yang kedua, belum adanya standarisasi kurikulum. Yang ketiga, kurang memiliki daya saing karena sekolah merupakan salah satu tempat terbaik untuk melatih jiwa kooperatif anak. Model pendidikan pesantren. Model pendidikan pesantren adalah model pembelajaran di mana anak-anak tinggal dalam sebuah asrama yang menyatu dengan proses pendidikan. Jika model pendidikan biasanya anak-anak tinggal dengan orang tua, maka pada model pesantren anak-anak tinggal dengan sistem pengasuhan bersama di sekolah atau asrama yang khusus disediakan atau dibangun. Dalam model pesantren murni, anak-anak tinggal dengan pola pengasuhan pesantren. Aspek pembentukan sikap, keterampilan, dan akidah ditentukan oleh kemampuan dari kurikulum yang dibangun, disertai dengan persiapan tenaga yang berfungsi sebagai orang tua asuh. Hasil kajian di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa proses pendidikan pesantren menghasilkan karakter anak-anak yang lebih baik dibandingkan dengan model pendidikan biasa. Kelebihan dan kekurangan model pendidikan pesantren. Kelebihan dari model pesantren adalah lebih mudah dapat mengawasi, mengontrol anak-anak, lebih khusus jika anak-anak diasuh dengan sistem pengasuhan yang sudah baik dan kemampuan pengasuh yang sudah maju. Kelemahan pendidikan pesantren adalah pengaturan ketika proses pengasuhan belum berjalan dengan baik, ditambah lagi ketika sistem pengasuhan belum tersusun secara baik. Jadi kesimpulannya, pendidikan sangatlah penting, baik itu pendidikan bagi anak normal maupun pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Prinsip layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau pendidik yaitu ada prinsip umum dan prinsip khusus. Pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yaitu ada pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individu. Macam-macam model pendidikan layanan khusus. Yang pertama, model pendidikan di rumah atau homeschooling. Yang kedua, model pendidikan pesantren. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.